Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajri walidun an waladih wala mauludun huwa jazim an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 33. Kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawman la yajri waladun an walidi wala mauludun huwa jazim an walidihi syai'an. Dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya. Ibu tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ibu. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Jadi bapak dan ibu-ibu, dalam ayat ko kita diingatkan oleh Allah. Pertama, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan.
Siapa orang yang bisa dikatakan bertakwa? Orang-orang yang takut kepada Allah. Tidak ada yang ditakutinya selain Allah. Kalau kini kita cari pada niku, orang banyak takut je manusia, banyak takut je makhluk. Takut je atasan, takut je penguasa, takut je manusia, takut je binatang, takut je setan. Tapi je Allah, orang mulai tidak takut. Pak Kece, salah seorang pengamat, Salim Said, negara bisa maju kalau ada nanya takuti. Malaysia takut je Inggris, Singapura takut je Cina, Indonesia mengkok ndak maju-maju, Tuhan sendaknya takuti dia. Jadi orang Indonesia kalau terkenal ndak takut je Tuhan. Itu mengkok anda nama maju-maju. Karena ndak ada yang ditakuti. Kini disuruh ada Allah, takut kepada Allah. Orang beriman itu walam yakhsha illallah, tidak ada satupun yang ditakutinya kecuali Allah. Karena selain Allah makhluk sama jawab. Yang awak takuti kini kan nyoka mati lah, sama jawab tak dulu tanya mati. Nyoka kan mempertanggungjawabkan kerajonya kok. Tapi kalau takut ke Allah, Allah itu abadi, Allah itu kekal. Allah yang akan menghitung elok buruk kerajawa, sanang indahnya wak di akhirat. Allah yang akan menentukan, bukan manusia. Kemudian kata Allah, takutlah pada suatu hari yang hari itu tidak ada tolong menolong lagi. Kalau kini bisa butuh pertolongan awak, nyetolong de orang gaek, nyetolong de anak, nyetolong de suami, nyetolong de istri, kakak, adik, orang lain, banyak. Awak masih bisa minta bantuan, apapun kesulitan awak. Banyak orang tak mau membantu, tapi banyak aja orang yang mau membantu. Masih aman. Tapi ada suatu hari nanti setelah kita berpindah alam, tidak ada bisa menolong. Kalau awak berpindah alam duluan, mungkin masih bisa lah orang kemudian menolong awak. Ya doa. Lah mati awak tu doa. Masih bisa. Tapi kalau lah sama-sama berpindah alam ke akhirat, anda ada cerita lah. Samo mati seawak umpamanya pada dia kakak. Sekali mati. Diistirahatkan di Allah roh awak di alam barzah badake sabalah. Amal beda. Ketika mungkar jenangkir datang, yang satu diazab, satu tidak. Awak berdeka. Yang tidak diazab dan mungkar nangkir hanya bisa melihat saudaranya diazab. Oh malaikat jangan diazab nyo kakak den, nyo adik den, dari cerita. Nyo apa den, nyo amak den, tidak ada cerita. Itu hanya mencari saudara kita diazab. Itulah orang tua jo anak. Sarang kini kita cari apa-apa dan ibu ndak ada nan rela nan tega orang tua mencari anak tersiksa. Kini kok. Tapi kenapa kita tidak membayangkan nanti di akhirat? Masih bisa wak menolong kini, tersiksa, teraniaya bisa menolong. Nanti ini tersiksa, teraniaya wak bisa menolong.
Itu akan ditemukan nanti. Setelah dihisap, lah digiring di padang mahsyar, tiba di simpang. Awak belimu beranak, ambek kece Allah ke kanan, surga untuk kalian. Tapi nanti kalian tak bisa kiri. Kabar sebadan. Kau anak nampal yang disayang di dunia. Tapi bersimpang jalan jawab di akhirat. Awak kesimpang ke sarugo, nyesimpang ke neraka. Tak bisa dibantu. Seorang suami umpamanya setelah ditimbang kurang amal seketek. Seorang istri banyak lebih amalnya. Dia agianlah kadang seketek tambah penyoren seketek nak cukupnya. Tak ada cerita. Tak bisa. Barajo banyak lebih amal suami, amal istri. Tak bisa diagian sebagiannya kepada siapapun. Itu hasil seorang-seorang. Pernah mau sampaikan Bapak dan Ibu dulu ada seorang anak gadis di masa Rasulullah. Bapak dan ibunya baru meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Tinggalnya. Tak berlama sudah bapak dan ibunya meninggal, nyoba mimpi. Mimpinya hari kiamat. Taraso dengan bumi gue digoncang sampai hancur. Joinyo hancur. Setelah itu dibangkit. Joinyo ikut dibangkit. Kemudian dihisap. Dibuka sarugo dan neraka, nampati masuk sarugo, dimasukkan ke sarugo, nampati masuk neraka, dimasukkan ke neraka. Tiba dinyo diagih keistimewaan dari Allah. Rasanya dinyo dalam mimpi. Inyo boleh jalan-jalan ke sarugo, boleh jalan-jalan ke neraka. Itu dalam mimpi. Ketika nyampai ke sarugo, nya bisa menikmati surga. Ketika nya masuk ke neraka, nya ndak merasakan angin neraka. Ya karena nya diagih kebebasan, dan jalannya ke surga dulu, cari apa jamak. Lapane de baputa, siapa yang ketemu? Hanya bapak. Apa besuarinya? Keraja bapaknya tukang bagi-bagian minuman surga. Tukang bagian air minum untuk ahli surga. Jadi baru batamu, lai masuk surga apa ya? Alhamdulillah lai. Kau keraja bapak kau mah bagi-bagi minuman surga. Istimewa anak pak mah. Jadi bos saya dalam surga. Percayanya Tuhan kapak. Oh iya, di dunia kan laiko aja kerja apa? Kerja apa di dunia? Bukan bagi-bagi air, tapi bagi-bagi rasaki. Apa kalau nyagi dari Tuhan rasaki? Bagi rasaki. Kini nyuruhlah dari Allah bagi-bagi rasaki di surga. Alhamdulillah. Aman dah basuh. Tanya Pak. Apa ni yang boleh mencari tadi Pak? Tak ada mak. Mak kau ialah malang nasib anak. Masuk nerakanya. Apa kok sampai masuk neraka Pak? Kan lai sama-sama kamu saji, sama-sama sembahyang, sama-sama baca Quran, sama-sama dengar ceramah. Ya Pak dulu. Ya kan itulah. Beda Pak jamak kau cianya. Apa pemurah amak kau sampili karya. Jangan kaninyo bersedekah gak tabanyak apa bersedekah eboh deh di rumah. Sedekah ke sedekah banyak bunuh pitih. Itu anak mak kau. Ini narakonya kini.
Biarlah pak, kau cari ke dalam neraka, kau turik, akulah nasib amak kini. Hanya keluar dari surga, ni masuk ke neraka. Cari amak. Basuh ladenya amaknya memang sedang memaki-maki, merintih kesakitan, dibakar dengan neraka. Bakok sampai tekaiko nasib amak. Yo iko salah amak mana. Kalau apa kau dulu sange, pemurahnya suku menolong. Kalau amak yo bakhil dalam hidup. Tak jak menolong udang. Nampaklah dia anaknya kau sapu tangan bakaben di pegalangan tangan kau. Tak tutiklah sampai ke ujung jari. Tu mak. Ikolah dulu banyaknya nan pernah tasadakahan di amak. Yo bana ananyo kecian den Nabi. Kecian Nabi was-sadaqatu satruma bainahu wa bainan nar. Sedekah itu nanti di akhirat gunanya membatas diri seorang hamba dengan api neraka. Karena sakit nan pernah terserakan, ikolah nan tabateh nan selamat. Kok banyak lo tak apa tentu selamat lo amat dari neraka. Ibu bana awak mencari amak. Dah itu dah mak, tunggulah dah mak sikodi. Kama kau apa lagi jadi bos saya dalam serugo. Wadim permintaan ya serugo tu gak sejeregen kapak untuk amak. Ayo tak ada, baiklah. Tanggung kau kadang hati amak kau. Kau dapat minuman surga. Alah payah nak kau masuk surga dia. Kamu ya pak, pak. Yo malang nasib amak pak. Lah menderita. Badan saya lah bentuk tunggu sudah dibakar. Karena dibakar tari di api. Tu ke siapa? Agilah ia minum apa tu gak sejerigen. Nak dem bau untuk amak di surga. Ada apa? Untuk engkau ketahui nak. Amak kau tu di dunia nan bini dan di siko indah. Itu mana? Di dunia ya istri ambo, di siko indah. Habis, tak ada lagi. Jangan saja regen engkau minta minuman serugo untuk ahli neraka. Satitik minuman serugo kau haram buat ahli neraka. Itu suami istri itu. Tak ada cerita. Gak sekadang kuku, tak ada cerita seorang suami bisa menolong istri, istri bisa menolong suami, kakak bisa menolong adik, adik bisa menolong kakak. Tak ada cerita. Lamanya tamano menangis. Dan apa aku sibuk je membagikan minuman surga. Ketika apa atalengah, dapat dia nya cilok ayo ke sejerigen. Rasul dalam mimpi ke. Ya bosok neraka. Tiba nerakanya giang kamak. Alun jadinya terima dia amak lai. Tiba panokok di tangan ko. Karena tokok tangan ko tak campak jerigen ko tak buang air tangannya langsung layuh tidak bisa digadian. Inyo langsung tasinta dari lalok. Tasinta dari laloknya cari kenyataan bana tangan aku mang lalayu. Lah jagonya dari mimpi, iyo layu tangannya. Isang hari. Lah sampai salat subuh hendak je segala macam, sudah sembahyangnya cari Nabi lah. Ini ceritalah ke Nabi ya Rasulullah. Amak jawab ambo baru meninggal. Ambo bermimpi malam tadi. Ampi. Hari kiamat. Bumi hancur, ambo pun ikut hancur. Kemudian dibangkit di padang mahsyar. Dibuka surga dan neraka.
Orang nampati masuk surga lah dimasukkan ke surga, nampati masuk neraka lah dimasukkan ke neraka. Ambo nyagi kebebasan dek Tuhan. Bisa jalan-jalan ke surga, bisa jalan-jalan ke neraka. Tuhan yang engkau lakukan. Pertama ambo pergi masuk surga, ambo cari apa jama ambo. Hanya apa ambo nan batamu. Ambo tanya ama masuk neraka. Bang kok masuk neraka dek karena ama ambo bakhil kikir. Tu yang ambo cari masuk neraka basuun dia ialah menderita bana ama ambo ya Rasul. Banian ambo meminta air minum karena apa ambo tukang bagi air dalam surga. Kak saja regen. Ndak amo apa ambo magi. Keceknya jangan saja regen satitik minuman surga haram buat ahli neraka. Talengah beliau ambo ambil saja regen ya Rasul. Ambo bawa ke neraka ambo geng kama ambo. Ketika ambo magian alun jadinya terima dah ambo lay datang penopok di tangan. Air tabuang tangan ambo layuh. Sehingga tangan ambo tersintak dari lalu. Sehingga kini memang layuh ya Rasul. Cuba angkat tangan engkau kecil Nabi diangkat. Sila tak antum ke dia Nabi siko dimohonkan ke Allah supaya sehat. Sudah itu lagi kecil Nabi, wahai anak muda. Sudah Tuhan lain engkau cari. Ambo cuman melihat sapu tangan salai ya Rasul. Ndak talok tabaka dak pinarako. Bakabe ni siku ama ambo tasawuk sampai ke ujung. Sapu tangan jo tangan ama ambo nan tasawuk ko ndak tersentuh oleh api neraka. Kecil Nabi, wahai anak muda. Sungguh engkau telah mendapat mimpi yang benar. Takah itu perbandingan orang-orang yang pemurah, orang-orang yang bakhil. Sedekah itu akan membatas diri seseorang hamba dengan api neraka. Jadi apa-apa itu pelajaran berharganya di awak. Yang perlu renungkan sesuai jo ayat ko. Ndak ado nan bisa menolong awak selain Allah dan selain syafaat Rasulullah. Di akhirat itulah itu. Ndak boleh. Nangka menolong awak itu yang bisa hanya Allah. Nangka mazhab Allah. Nangka memerintahkan mazhab Allah. Sudah tu alai syafaat Rasulullah. Karena hanya satu-satunya Rasul dari 25 nanya lagi kewenangan memberi syafaat kepada umat oleh Allah hanya Muhammad. Bisu amanan cukui amal padang masar diberangkatkan ke surga. Nah indak cukui lah kemari berlarian di padang masyar matahari sambil jarak dari kepala. Karena yang ubun-ubun melagak sampai kampu kaki. Lah cari pertolongan akan awak kapai ranca. Awak tamuilah nenek moyang awak Adam. Lari bersama-sama menemui Adam. Adam, engkau kan nenek moyang kami, tolonglah kami wahai Adam. Jawab Adam, saya tidak bisa menolong kalian. Ambo ndak nyage kewenangan dek Tuhan untuk menolong kalian di siko. Berlarian cari Nuh. Jangan kalian akan mau tolong tu anak je bini ambo saya tak bisa mau nolong. Seluruh Rasul ke-24-nya mengecek tidak bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Muhammad. Siapa yang akan ditolong oleh Muhammad? Satu di antaranya orang yang biasa membaca sholawat. Jadi makanya Bapak dan Ibu awak membaca salawat bukan mendoakan Nabi, bukan untuk Nabi. Kadang-kadang orang berpikirkan lain. Pokok Nabi itu tidak cukup amalnya engkau didoakan dewa kebaikan. Nya tidak untuk beliau, untuk awak. Semua doa sembahyang Bapak dan Ibu. Untuk apa salat? Tidak untuk Allah. Allah itu tetap ya Tuhan, tidak keturun pangke, tidak kena pangke. Untuk saya salat ini untuk awak. Mensyukuran awak untuk awak. Mendoa untuk Nabi bukan untuk Nabi, untuk awak. Termasuk menolong orang lain. Awak serta menyembah orang mati. Untuk orang mati itu, nilai dan nilai untuk awak. Syukur-syukur sampai untuk orang mati.
Jadi apapun ibadah nih suruh kau untuk apa? Makanya disuruh bersalawat. Bahkan Nabi mengisian umai ambo nam paling kikir tu di dunia ko kecek Nabi. Umai ambo nam paling bakhil yang paling kikir adalah orang yang ketika namaku dibaca dia tidak bersolawat untukku. Ada itu mengkau disuruh Dima saja orang membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawatnya. Dima seorang baca. Tak usah dikarian. Awak babisi so edi. Asal orang baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda satu, itulah umatku yang paling kikir kejadian Nabi. Untuk siapa itu selawat itu bukan untuk Nabi. Walaupun ada ulama Quraisy Syihab, kecek Quraisy Syihab, Nabi Muhammad pun tak dijamin masuk surga dah kecek. Kalau tak dijamin Nabi Muhammad masuk surga, siapa masuk surga dah? Nabi Muhammad saja menjamin beberapa orang sahabatnya masuk surga. Masa beliau tidak masuk surga? Beliau menjamin beberapa orang sahabatnya masuk surga. Jadi kalau kecek awak salawat, tak salawat, awak akan Nabi itu kebalau kau masuk surganya. Tapi salawat kau untuk kita supaya mendapat syafaat dari dia. Jadi Bapak dan Ibu, inilah pesan Allah dalam surat Luqman ayat 33. Bisa dicari buku Al-Quran terjemah, diulang-ulang, dipahami untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu petanggo perai 2 kali ya, ibadah. Pertama acara Kapariaman malam situ 2 malam. Pertama acara Kamis di Jakarta. Kami Jakarta acara sampai malam. Malam lah di Jakarta di Minggu baru balik. Ada perela di Almanar lah 2 kali. Kemudian Bapak dan Ibu sumbang Bapak dan Ibu untuk pondok pesantren. Alhamdulillah bulan Patanggo di kumpul-kumpul cukup banyak tapi Ibu. Sehingga di samping makan anak-anak, bisalah kami membayar utang bali matras atau kasu anak-anak. Itulah dibayar petanggo 5 juta sampai 175 untuk 5 balik setel kasu anak-anak. Itulah bebas dari utang. Nanti kalau ada kelebihan lain dari bayi lainnya utang banyak. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.